Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, saat ini kita akan bersama berbincang tentang kritik dakwah wasatiyah terhadap dakwah dengan kekerasan. Dakwah wasatiyah dimanakan proses mengajak manusia kepada ajaran Islam sebagai rahmat bagi alam semesta dengan mengedepankan prinsip keseimbangan, tawazun, moderasi, baik dalam hal pemikiran, perkataan, maupun perbuatan. Dimaksudkan dengan model dakwah wasatiyah ini, seseorang dai tidak ta'assub atau memiliki kecondongan untuk mudah menyalahkan pihak lain yang berbeda pendapat, beda pandangan. Disinilah pentingnya dakwah wasatiyah. Nanti kita akan rinci konsep dakwah wasatiyah, karakteristik dakwah wasatiyah. Sebelum itu, apa sih yang menjadi kritik dakwah wasatiyah terhadap dengan kekerasan? Yang pertama, kritik terhadap mereka yang mudah membid'ahkan, kaum tabdi', memusyrikan, tasyrik, atau mengkafirkan, takfir. Di antara kesalahan fatal kaum ghulu atau orang-orang yang ekstrim kanan, ketika mereka mudah membid'ahkan orang-orang yang beribadah, yang ibadah itu tidak ada di zaman Rasulullah. Padahal ibadah ada dua, ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Yang ghairu mahdhah, yang tidak murni, ini kadang-kadang dianggap sebagai ibadah yang dihukumi mereka dengan ibadah mahdhah, sehingga tidak ada pembaharuan, tidak ada sesuatu yang boleh baru. Maka mereka menilai apa saja yang dilakukan kaum muslimin yang tidak ada di zaman Nabi itu sebagai perbuatan bid'ah atau bid'ah dolalah. Kenapa? Alasannya karena tidak dikerjakan Rasulullah, tidak dikerjakan para sahabat. Sebagaimana perayaan Maulid, salaman setelah sholat, doa 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Itu dihukumi bid'ah dolalah. Benarkah definisi demikian? Benarkah bahwa perbuatan yang ditinggalkan dan tidak dilakukan Rasulullah itu sebagai sebuah bid'ah yang sesat? Pertanyaan seperti ini pernah dilontarkan kepada Syekh Allamah Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, orang muhaddis, dalam bukunya Husnul Tafahum wa Darki Limas'alati Tarki. Beliau menulis sebuah syair, At-tarku laysa bihujjatin fi syar'ina la yaktadi man an wala ijaba. At-tarku atau meninggalkan sesuatu, di mana Rasulullah tinggalkan sesuatu itu laisa bihujjatin fi syar'ina. Itu bukan menjadi sebuah hujjah, alasan, dalil dalam syariat kami. Ia tidak bermakna larangan, la yaqtadi man'an wala ijabah, dan tidak juga sebagai sebuah kewajiban. Lalu apa kriteria perbuatan itu dianggap terlarang, dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, kalau ada nahyu atau larangan dalam firman maupun sunnah. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan sesuatu jalan yang sangat buruk. Al-Isra ayat 32.
Di sini ada kalimat wala taqrabuz zina. An-nahyu, larangan. Kemudian at-tahrim, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan seterusnya. Al-ayah. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini, diharamkan bagi kamu bangkai, kemudian darah, daging babi, dan sesuatu yang disembelih atas nama selain Allah. Hurima, diharamkan. Di sini ada larangan. Selain an-nahyu, kemudian tahrim, lafaz tahrim. Yang berikutnya, diantaranya sesuatu itu dilarang kalau ada dhammul fi'li atau tawa'ud alaihi bil iqabah, celaan terhadap pelaku perbuatan, kemudian ancaman atau siksa. Nah, di sana ada celaan, dhammul fi'li, tawa'ud alaihi bil iqab, ada ancaman siksa. Seperti sabda Nabi dalam hadits Abu Hurairah dibacakan oleh Imam Tirmidzi, man ghassa laisa minna, siapa yang menipu bukan golongan kami. Jadi tidak cukup sesuatu itu dikatakan terlarang karena Rasulullah tidak pernah mengerjakan. Tidak cukup. Di sana harus ada diantaranya nahyu, yaitu larangan, tahrim, pengharaman, atau damul fi'li, celaan terhadap perbuatan itu. Itu setidaknya. Yang berikutnya, adakah yang Rasulullah kerjakan tapi sahabat mengerjakan? Ya, banyak. Di antaranya ketika sahabat Bilal radhiyallahu anhu, beliau selalu wudhu setelah batal, kemudian setelah wudhu sholat. Batal wudhu sholat, batal wudhu sholat. Dan ternyata perbuatan itu membuat beliau manusia yang terpilih, memiliki karamah, kemuliaan. Kemuliaan itu disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat beliau bertanya, ya Bilal, hai Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Kasih tahu aku, kabarkan kepadaku amal yang engkau laksanakan setelah engkau masuk Islam, yang paling engkau harapkan kebaikan darinya, pahalanya. Fa inni sami'tu dafan 'alaika baina yadayka fil jannah. Baina yadaya fil jannah. Aku mendengar suara sendalmu di surga. Qala ma'amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhur tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin. Kata Bilal, aku tidaklah bersuci di waktu malam atau siang illa sholaitu bidzalika tahur, kecuali aku salat dengan wudu itu. Ma kutibali an usalli, padahal itu tidak diwajibkan untukku. Bilal selalu mendawamkan salat ba'da wudu, dan itu tidaklah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maksud seorang sahabat yang ketika memuji kepada Allah setelah doa i'tidal, beliau membaca doa Rabbana lakal hamdu hamdan kasiron, segala puji bagimu ya Allah dengan pujian sebanyak-banyaknya, dan seterusnya. Maka ternyata banyak para malaikat yang berebut mencatat pujian ini, padahal Rasulullah tidak melakukan dan Nabi tidak melarangnya, dan bukan sebagai sebuah perbuatan yang terlarang. Ini menunjukkan bahwa sahabat juga sudah memahami bahwa apa yang tidak dilakukan Rasulullah kemudian itu sebagai sebuah larangan. Maka tidak cukup seseorang mengatakan sebagai sebuah bid'ah, larangan, atau bid'ah sayyi'ah yang terlarang kalau tidak dicontoh Rasulullah. Sampai akhirnya ada dalil yang melarangnya, an-nahyu atau tahrim, mengharamkan, atau dhammu fi'li atau mencela. Demikian, semoga manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.